Selamat pagi teman-teman. Salam dari kami, Roh Jinawi Farm Kebun Durian dari Desa Kalimo, Kecamatan Galirjo, Kabupaten Lampung Tengah. Pagi ini kami akan membahas tentang hijau daun, lebar daun, dan nutrisi-nutrisi yang diperlukan sesuai fase. Jadi kebutuhan untuk fase vegetatif dan generatif itu juga berbeda. Sekarang kita mulai dulu dari hijau daunnya teman-teman ya. Jadi yang kami lakukan ini berdasarkan lahan kami ya teman-teman ya, di MDPL 55. Jadi untuk teman-teman juga harus membedakan, biasanya di MDPL menengah ke atas itu untuk mendapatkan hijau daun dan lebarnya daun lebih apa ya istilahnya, lebih mudah apa ya. Karena paparan sinar matahari dan panasnya itu tidak terlalu berlebihan seperti di dataran rendah. Jadi ini dipakai sekiranya hijau daunnya kurang, terus lebarnya kurang gitu ya. Kalau untuk yang hijau daun dan lebarnya sudah cukup, ya udah nggak perlu diikuti. Yuk. Ini adalah pohon-pohon yang mau kita program generatif teman-teman ya. Jadi untuk pohon generatif atau pohon yang akan dibuahkan itu, kita berusaha untuk menjaga hijau daunnya tapi secukupnya aja. Berbeda dengan pohon yang vegetatif atau pohon pertumbuhan ya. Apa saja yang mau kita lakukan untuk menjaga hijau daun atau membuat daunnya hijau? Yang pertama, ada beberapa tempat yang dengan cukup dikasih air yang cukup, terus organik ya, kascing, kohe, dan sejenisnya, itu daunnya udah lebar, daunnya udah hijau teman-teman ya. Nah ini cara ini untuk teman-teman yang dirasa hijau daunnya kurang, lebarnya juga kurang. Dan dua hal ini menurut pengalaman kami itu harus disesuaikan dengan fase juga. Gitu ya. Yang pertama untuk fase vegetatif pertumbuhan, yang kita lakukan jelas melakukan penggemburan, penyiraman cukup, pemberian bahan organik seperti kohe atau kascing. Nah kalau dirasa kurang, ya nanti kita aplikasikan beberapa pupuk yang nanti akan kita bahas. Yang kedua, untuk pohon-pohon yang akan dibuahkan seperti ini misalnya ya, kita membutuhkan pupuk yang sama tapi hijau daunnya agak dikurangin teman-teman. Karena apa? Karena kalau terlalu hijau biasanya waktu nanti proses stressing air terlalu lama. Jadi nanti kalau hijau daunnya yang penting cukup untuk generatif itu misal setengah bulan keluar bunga, kalau dia terlalu hijau itu bisa jadi molor 20 hari lebih, bisa 1 bulan teman-teman ya. Jadi hijau daun juga dijaga sesuai fasenya gitu ya. Kecuali kalau pertumbuhan kita geber. Yuk sini yuk. Ini adalah pohon-pohon yang mau kita progres ke generatif ya. Nah ini hijau tapi secukupnya teman-teman ya. Ini daun mudanya. Ini daun mudanya. Nah ini daun tuanya teman-teman. Itu ya. Oke. Nah, jadi kalau terlalu pekat seperti yang saya bilang tadi nanti over. Ya, jadi sekarang kita bahas pupuk apa saja yang dibutuhkan untuk membuat daun hijau dan lebar untuk teman-teman yang dirasa daunnya kurang lebar dan kurang hijau ya. Jadi untuk pohon-pohon vegetatif, kita ulangi lagi, untuk pohon vegetatif atau pertumbuhan, nah contohnya pohon ini misalnya kita butuh kohe. Ini yang kita pakai kohe organiknya ya, dan air yang cukup. Itu yang kita berikan.
terus penggemburan lahan juga pasti. Nah, tapi apakah hal-hal seperti ini menjamin itu cukup? Karena beda lahan, kadang-kadang beda teman-teman ya. Jadi kita akan berbagi nutrisi apa aja yang dibutuhkan. Jadi kebutuhan nutrisinya untuk pohon vegetatif dan generatif itu dosisnya yang berbeda. Kepekatan hijaunya juga berbeda. Oke, kita langsung ke Mas Trikun ya. Ini mau spray. Ini sebentar Kun. Yang kita pakai adalah yang pertama, kebutuhan dasarnya itu tetap teman-teman. Butuh nitrogen. Terus Fe itu besi dan magnesium untuk hijau daunnya ya. Dari mana pupuk ini didapat? Nitrogen tentunya kalau kita ngasih seperti organik kohe, terus kascing atau NPK 1616 dari bawah itu juga mengandung nitrogen. Terus kalau dari semprot spray kita bisa pakai pupuk gandasil daun, terus profit hijau dan lain-lain ya. Nah, sementara saya sendiri kenapa jarang semprot dengan menggunakan pupuk daun yang mengandung nitrogen teman-teman ya. Jadi yang pertama, nitrogen dari bawah menurut saya sudah cukup. Yang kedua, pengalaman dan pengamatan di kebun ini, ketika kami mengaplikasikan nitrogen secara rutin, hamanya jadi lebih senang. Jadi apalagi ketika daun muda ya, ini daun muda hama cenderung datang di kutu kebulnya. Tapi setelah kami agak menghindari pupuk daun yang spray dengan kandungan nitrogen yang enggak ada, hama kutu kebul dan yang lain-lain itu cenderung lebih minim ya Kun, berkurang jauh gitu ya. Makanya kebutuhan nitrogen kami cukupi tapi tetap lewat bawah teman-teman. Jadi yang kami spray adalah ini, coba Kun. Yang pertama kan kita udah bahas nitrogennya tadi ya teman-teman ya. Merek terserah, satu yang Kun, satunya juga. Nah teman-teman ini ya yang kami pakai ya. Jadi untuk membuat hijau daun yang pertama butuh nitrogen. Nah kalau teman-teman mau spray nitrogen di atas juga nggak apa-apa. Tapi kami tidak, dengan alasan seperti tadi. Kita cukupi aja lewat bawah. Tambahannya kita pakai magnesium sulfat. Kita kebutuhan Mg-nya jelas di sini dibutuhkan. Terus Merauke Vitaflex ini mikro majemuk yang kandungan Fe-nya juga tinggi teman-teman. Ya. Ini kandungan Fe-nya. Selain itu juga ada kandungan-kandungan yang lain. Nah, untuk membuat daunnya menjadi lebar, ini yang kita tambahkan teman-teman ya. Zinc. Sebenarnya makanya ini adalah ditambahkan ketika dirasa semua itu kurang. Jadi kurang hijau dan kurang lebar. Jadi kalau sekiranya sudah cukup, nggak perlu teman-teman ya. Nggak perlu. Tapi untuk lahan kami di beberapa kali kami beri seperti ini untuk apa? Mengejar pertumbuhan. Ini di luar pupuk-pupuk yang kita berikan lewat bawah. Nah, dosisnya 0,1 untuk mikro ZN-nya, untuk mikro majemuknya 0,25 ya. Ini dosis mudahnya demikian. Terus untuk Mag S-nya pohon vegetatif 4 gram per liter, untuk pohon generatif 2,5 gram per liter ya. Itu ketika mau menyambut pembungaan. Nanti ketika udah berbunga dan berbuah kita lanjutkan lagi seperti biasa. 20 gram per 200 liter. Yang ini 50 gram per 200 liter. Yang ini 800 gram per 200 liter atau 4 gram per 1 liter air untuk vegetatif. Kalau untuk generatif 2,5 gram aja. Nah ini tetap kita melakukan pengawalan juga dengan insek dan fungi ya teman-teman ya. Jangan lupa dicampur perekat. Sebenarnya untuk insek dan fungi lebih bagus ketika dipisah, tidak diaplikasikan bersamaan dengan nutrisi ini ya. Itu kami karena memakai nutrisi yang jumlahnya sangat kecil, jadi kami pakai timbangan teman-teman ya.
Setelah itu diaduk rata ya teman-teman ya. Nah ini kita udah proses spraynya ya teman-teman ya. Jadi memang ada beberapa kerugian ya tentunya, tapi ada beberapa keuntungan juga dengan spray nutrisi bersamaan dengan insek dan fungi. Kalau insek dan fungi kan memang dibutuhkan untuk semua. Kalau nutrisi kan kita spray sebenarnya hanya untuk daun aja teman-teman. Tapi kita juga harus memperhitungkan biaya tenaga kerja ya. Tuh. Ini juga pohon lagi dalam kondisi yang trubus, sedang menunggu tuanya daun. Lalu ketika daunnya tua nanti kita stressing air. Jadi kalau spray seperti ini karena bersamaan dengan insek dan fungi, ya batang, cabang, semua daun kita memang spray total teman-teman ya. Maksudnya biar semua bagian itu benar-benar kena semprot. Karena apa? Di daun-daun muda ini yang rawan. Ini daun muda begini rawan teman-teman. Rawan terkena hama. Nah tapi semenjak beberapa hal kami lakukan itu insya Allah udah lebih minim sekarang ya. Tuh ya, jadi ke batang, ke cabang kita spray semua. Gitu ya. Kadang-kadang kita berhitung hanya memperhitungkan istilahnya obatnya lebih irit, nutrisinya lebih irit, tapi kita juga harus memperhitungkan tenaga kerja yang kita gunakan dan waktu yang kita pakai. Tapi hal-hal demikian ya insya Allah dikuasai sendiri di lahan masing-masing. Oke teman-teman, kami mau lanjut dulu. Terima kasih, selamat pagi.